Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Pada hari ini, renungan kita bertemakan sakit hati. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai ayat 41. Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai dengan 41. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga para pendengar Maestro yang terkasih, pernahkah saudara merasa sakit hati? Setiap orang yang memiliki hati tentu pernah mengalami sakit hati. Saya sebagai orang yang memiliki hati juga pernah merasa sakit hati. Suatu hari seorang teman menyampaikan pernyataan negatif, bahkan seperti menjelek-jelekan diri saya kepada rekan-rekan sepelayanan yang lain. Ketika saya mendengar dari orang lain bahwa ia memberikan pernyataan negatif dan menjelek-jelekan diri saya sangat kecewa dan marah terhadap teman saya itu. Saya selalu mendukung dia. Bila ada perdebatan, saya selalu membela dia. Bahkan saya pasang badan buat dia kalau terjadi masalah. Saya pun mempertanyakan apa maksud pernyataan negatif yang ia sampaikan kepada orang lain mengenai saya. Teman saya itu tidak langsung menyampaikan alasan dan penjelasannya. Saya kecewa, marah, sakit hati, dan tidak menyangka teman yang selalu saya bela dan selalu saya dukung ternyata menjelek-jelekan saya di hadapan orang lain. Akhirnya, untuk beberapa waktu, saya dan teman saya itu tidak bertegur sapa. Selama tidak bertegur sapa itu, saya berpikir dan merenung. Apakah benar saya seburuk yang dikatakan oleh teman-teman saya itu? Lalu saya berdoa, Tuhan, jika apa yang dikatakan teman saya itu benar, saya berterima kasih karena Engkau sudah menyadarkan saya melalui teman saya itu. Tetapi jika apa yang dikatakan teman saya itu tidak benar, bantulah saya untuk memaafkan dia dan pulihkanlah sakit hati ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga para pendengar Maestro yang terkasih, sakit hati bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena ucapan atau perkataan yang menyinggung, menyindir, atau bahkan menghina. Bisa juga karena perlakuan atau perbuatan yang menyakiti, baik secara fisik ataupun secara mental. Orang sakit hati bisa juga karena kehilangan sesuatu yang berharga, seperti kehilangan orang yang terkasih sehingga mengalami duka cita, atau kehilangan harta benda, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sakit hati bisa juga terjadi dimanapun, entah di lingkungan keluarga, mungkin juga dalam hubungan pertemanan, atau bahkan dalam pelayanan di gereja. Kita bisa mengalami sakit hati oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Rasul Paulus misalnya pernah mengalami sakit hati
kepada Yohanes yang disebut Markus. Ketika Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu di Antiokhia, mereka berencana mengunjungi saudara-saudara seiman di berbagai tempat lain. Barnabas hendak mengajak Markus keponakannya untuk ikut serta dalam perkunjungan ke berbagai kota. Niat Barnabas itu mengajak Markus ternyata ditentang dan ditolak oleh Paulus secara tegas. Akhirnya antara Paulus dan Barnabas terjadi perselisihan yang tajam. Dan perselisihan itu berujung pada perpisahan. Barnabas pergi ke Siprus bersama keponakannya yaitu Markus, sementara Paulus mengajak Silas mengelilingi Syria dan Kilikia. Dari perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas itu, kita dapat melihat betapa marahnya dan kecewanya Rasul Paulus kepada Yohanes yang disebut Markus. Paulus merasa dihianati dan sakit hati karena Markus pernah meninggalkan dirinya dan teman-teman sepelayanan yang lain di Pamfilia. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 mencatat, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Alkitab tidak mencatat alasan Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan kawan-kawannya. Ada penafsir yang mengatakan Markus kembali ke Yerusalem tanpa memberitahu Paulus. Artinya dia pergi diam-diam. Ada juga penafsir yang mengatakan Markus meninggalkan Paulus karena tidak siap dengan resiko pelayanan yang penuh dengan bahaya. Apapun alasannya, yang jelas Paulus merasa kecewa. Ia marah, ia jengkel, dan ia sakit hati kepada Markus. Sebagai orang yang memiliki hati, wajar bila Rasul Paulus pun mengalami sakit hati. Yang menarik, sakit hati Paulus kepada Markus tidak berlarut-larut. Paulus dapat menerima kembali Markus, bahkan menganggap peran Markus sangat penting dalam pelayanannya. Markus menjadi rekan kerja Paulus dalam memberitakan Injil. Yohanes Markus yang pernah membuat Paulus sakit hati adalah penulis dari Injil Markus, Injil tertua. Bapak Ibu saudara-saudari dan para pendengar Maestro yang terkasih, sebagai manusia yang punya hati, kita sangat mudah mengalami sakit hati. Dalam menghadapi sakit hati, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mengakui rasa sakit dalam hati kita dan mengungkapkannya secara positif kepada orang yang melakukannya. Contoh, kita mengatakan kepada orang yang menyakiti hati kita, "Maaf, saya keberatan dengan perkataan saudara yang menyinggung perasaan saya." Atau kita juga bisa mengatakan kepada yang bersangkutan, "Maaf, saya kecewa dan marah pada perbuatan Anda." Barangkali orang itu tidak bermaksud menyakiti hati kita, dan ia pun bisa menyadari kesalahannya setelah diungkapkan kepadanya. Nah, yang kedua, setelah diungkapkan, buang jauh-jauh rasa sakit hati itu. Tidak perlu disimpan, apalagi diingat-ingat. Supaya apa? Supaya sakit hati itu tidak mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Misalkan, gara-gara terus mengingat rasa sakit hati kita, lalu kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tensi kita naik, kepala kita sakit, lalu muncul berbagai penyakit, serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bila sakit hati itu terlalu dalam dan sangat menyakitkan, bahkan menimbulkan trauma, maka kita perlu meminta pertolongan seorang psikolog. Bahkan kita juga perlu meminta pertolongan Tuhan ataupun kekuatan dari Tuhan agar kita mampu menerima dan menanggung sakit hati itu sebagai proses pematangan karakter dan pendewasaan iman. Ada sebuah kata-kata yang indah menurut saya yang berbunyi demikian. Di saat kita dilukai dengan rasa sakit hati,
pada saat itulah Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Amin.